Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Sari, di mana kali ini kita akan melakukan praktikum ya, penjelasan praktikum mengenai uji organoleptik makanan. Nah, untuk uji organoleptik makanan ini merupakan pemeriksaan kualitas fisik makanan ya, di mana sifatnya adalah subjektif. Sehingga kita membutuhkan banyak orang karena setiap orang itu pasti penilaiannya juga bisa berbeda-beda. Nah, uji organoleptik, kenapa dinamakan uji organoleptik? Karena alat yang akan kita gunakan adalah alat yang paling canggih. Kita akan menggunakan organ yang kita miliki, di mana ada organ penglihatan, kemudian ada organ penciuman, organ perasa, dan organ peraba yang kita miliki ya. Jadi ada 4 indera yang akan kita gunakan untuk uji organoleptik ini. Untuk kualitas fisik makanan ini biasanya dilakukan pemeriksaan sebagai bentuk pemeriksaan pendahuluan ya. Pemeriksaan pendahuluan sebelum berlanjut ke pemeriksaan parameter kimia ataupun mikrobiologi makanan. Jadi sebelum kita pemeriksaan kualitas kimia ataupun mikro makanan, biasanya kita lakukan dulu pemeriksaan kualitas fisiknya. Contohnya, saya akan memeriksa kadar formalin atau kadar boraks pada bakso, di mana formalin atau boraks ini merupakan parameter kimia. Nah, bagaimana caranya saya tahu ya atau mengindikasikan bahwa bakso itu menggunakan boraks atau formalin? Maka saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Jadi dari segi teksturnya saya akan lihat si bakso ini teksturnya seperti apa sih, kenyal ya, keras, kemudian ketika dilemparkan itu memantul ya. Kemudian dari warna, ketika bakso ini menggunakan boraks, biasanya warnanya akan lebih bersih ya, jadi akan lebih cerah. Sehingga dari 2 parameter itu ditambah lagi 1 mungkin dari baunya, ada tercium bau kimia ya dari bakso itu, sehingga saya mengindikasikan bahwa bakso ini mungkin menggunakan boraks. Maka akan saya lanjutkan ke uji pemeriksaan boraks seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Nah, karena ini merupakan pendahuluan sehingga sifatnya subjektif, kita butuh banyak orang, maka kita paling tidak ada 3 panelis. Panelis itu adalah orang yang memberikan penilaian. Jadi nanti ada sampel, kemudian panelis 1 memberikan nilai, panelis 2 memberikan nilai, panelis 3 memberikan nilai, kemudian kita cari reratanya. Yang paling banyak memberikan tanggapan ya itu berapa, tidak itu berapa, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian untuk langkah-langkah uji organoleptik bisa kita lihat, di mana kita tentukan dulu sampel makanan yang akan kita uji. Bisa bermacam-macam, contohnya ikan. Ikan itu ada banyak ya, ada ikan segar, ada ikan kaleng, ada ikan yang dibekukan, ada produk olahan ikan dan lain sebagainya. Kemudian misal roti dan lain sebagainya. Pokoknya kita tentukan dulu sampel apa yang akan kita lakukan pemeriksaan secara fisiknya. Kemudian setelah itu kita buat variabel yang harus kita periksa. Nah, variabel apa saja yang ada pada sampel tersebut gitu ya. Misalnya pada sampel ikan, berarti kita akan memeriksa variabel bau ya. Kemudian variabel warna atau kenampakan ikannya itu bagaimana ya, dari mulai matanya, kemudian warna insangnya, kenampakan sisiknya ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari tekstur, nanti akan kita tekan ikannya seperti apa sih, ikan yang masih segar, masih layak konsumsi ya. Kemudian dari rasa, kalau rasa untuk bahan makanan ya, terutama ini bahan makanan yang mentah ya, dimana di situ bisa beresiko terjadi kontaminasi ya, terkontaminasi oleh mikroba dan lain sebagainya. Ini untuk rasa, variabel rasa bisa kita skip ya, jadi cukup variabel yang penting-penting saja yang sekiranya bisa diperiksa, itu bisa kita masukkan ke dalam variabel yang akan kita periksa. Kemudian setelah kita tentukan variabel,
kita tentukan kriteria sampelnya. Jadi kriteria fisik sampel yang baik, yang masih layak untuk dikonsumsi itu seperti apa? Contohnya tadi ikan ya. Contoh dari bau ikan yang segar itu seperti apa sih? Pastinya amis, iya amis. Tapi amisnya amis seperti apa dulu? Amis segar atau sudah mulai tercium bau busuk ya atau anyir. Nah itu sudah berarti ikan tersebut kualitasnya sudah tidak baik. Kemudian contoh dari kenampakan tadi sudah saya berikan contoh. Bisa kita kriteriakan dari kenampakan itu, misalnya dari kenampakan insangnya ya, warnanya masih merah segar atau tidak. Kemudian dari sisiknya ini mudah terlepas atau tidak ya. Kemudian biasanya dari matanya ini mata ikan yang segar itu melotot ya, kemudian bening. Nah itu bisa dimasukkan ke dalam kriterianya. Kemudian dari tekstur juga kita kriteriakan, misalnya ketika ditekan itu seperti apa sih? Ketika ditekan dia mudah kembali lagi atau tidak ya. Kemudian setelah kita buat kriteria dari fisik sampel, kita lakukan pengamatan menggunakan indera ya, tadi ada indera penciuman, ada indera penglihatan, kemudian peraba dan perasa. Kemudian pengamatan ini dilakukan bergantian atau dilakukan secara bersamaan oleh beberapa panelis. Nah, sebaiknya ketika melakukan pemeriksaan ini panelis tidak dalam satu ruangan. Karena biasanya kalau satu ruangan ini terjadi diskusi antara panelis. Nah, ini yang tidak boleh, nanti hasilnya jadi bias ya. Harusnya kalaupun dalam satu ruangan itu ditempatkan pada bilik-bilik tersendiri ya. Jadi ada partisinya, ada sekatnya supaya si panelis ini tidak berkomunikasi satu sama lain ya, sehingga nanti hasilnya walaupun subjektif tapi tetap sesuai dengan pengamatan dan pendapat dari panelis tersebut. Nah, untuk menjadi panelis itu juga ada prasyaratnya ya, gimana ya, namanya panelis itu dia harus tertarik. Kalau orang terpaksa itu pasti hasilnya juga tidak maksimal. Maka secara personal dia juga harus punya ketertarikan terhadap uji sensori atau organoleptik ini ya. Dia mau berpartisipasi secara sukarela. Oh ya, saya mau bergabung untuk melakukan uji organoleptik. Kemudian yang pastinya juga harus berbadan sehat ya. Dibuktikan dengan pemeriksaan dokter, kemudian bebas dari penyakit THT. Nah, karena kita menggunakan indera yang berhubungan dengan hidung dan tenggorokan ya, pastinya dia juga harus bebas dari penyakit THT. Kemudian tidak buta warna, karena nanti ada variabel warna, sehingga harus kita pastikan bahwa panelis ini tidak buta warna. Nah, bisa juga dilakukan uji menggunakan buku ya, buku tes warna, nanti bisa tes suruh membaca angka gitu, kayak kita lagi mau melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan surat keterangan sehat kan ada buta warna. Kemudian tidak alergi terhadap makanan yang akan diuji, karena kadang sampel tertentu itu harus dirasa. Jadi variabel rasa itu tidak boleh di skip pada sampel tertentu, sehingga si panelis ini tidak boleh menderita alergi ya terhadap makanan yang akan dia uji. Kemudian yang poin terakhir adalah terlatih atau tidak terlatih. Jadi panelis itu terdiri dari dua, panelis yang terlatih dan panelis yang tidak terlatih. Panelis yang terlatih itu adalah panelis yang sudah melalui pengujian ya, di mana dia diuji kaitan dengan ketajaman indera perasanya ya, ketajaman indera penciumannya, kemudian indera perabanya ya, dan indera pembaunya ya. Jadi dia sudah dites dan ada nilainya gitu ya. Kemudian kalau yang tidak terlatih ini adalah panelis yang tidak melakukan serangkaian uji untuk lulus menjadi panelis. Tapi paling tidak yang tidak terlatih ini merupakan orang yang biasa mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, ini karena dia sudah terbiasa ya terpapar oleh sampel makanan tersebut, sehingga dia sudah tahu ketika
sampel makanan ini itu baik untuk dikonsumsi, maka rasanya harusnya begini, warnanya harusnya seperti apa, baunya harusnya seperti apa, rasanya harusnya seperti apa gitu ya, sehingga dia karena sudah terpapar maka dia jadi professional judgment ya, dia bisa menentukan bahwa makanan itu baik atau tidak untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah contoh sampel ikan kaleng. Ini kalau untuk sampel perikanan itu sudah ada SNI-nya. Nanti Anda bisa cek lagi beberapa SNI itu ketentuannya juga diperuntukkan untuk beberapa sampel ya. Contoh ikan kaleng itu ada sendiri SNI-nya, kemudian ikan segar ada juga ya, kemudian ikan beku itu juga ada ya. Nah, ini saya ambil yang ikan kaleng karena ikan kaleng ini biasanya sudah setengah matang ya, tinggal dihangatkan saja. Dimana kita bisa cek di variabelnya, ini kita ambil ada 4 ya, ada kenampakan, ada bau, ada rasa, dan tekstur. Kemudian di spesifikasinya atau kriterianya ini ada banyak di kenampakan. Contohnya utuh dan cerah, kemudian utuh, kurang cerah, tidak utuh, kusam. Nah, di setiap kenampakan ini, di setiap kriteria ini diberikan nilai sendiri-sendiri ya. Misal untuk utuh dan cerah itu nilainya paling tinggi 9. Sedangkan untuk nilai tidak utuh dan kusam itu 5. Nah, nanti tergantung pada nilai dari panelis ya. Ini satu tabel untuk satu panelis ya. Jadi tergantung nilai dari panelis, dia akan memberikan nilai yang mana dari kenampakan si ikan kaleng tersebut. Kemudian nanti dari sini baru akan dijumlah ya. Nanti dilihat mana kode sampel yang paling bagus hasil uji scoringnya. Nah, bagaimana dengan sampel yang tidak diatur dalam regulasi? Contohnya apa? Contohnya misal tepung, biji-bijian ya. Biji-bijian sepertinya ada, kemudian telur juga ada ya. Tapi untuk beberapa sampel itu misal buah, sayur dan lain sebagainya, ini tidak ada regulasinya, sehingga bisa kita buat sendiri untuk tabelnya. Ini contoh untuk tabel penilaian uji organoleptik ya. Saya ambil sampelnya roti. Jadi di mana variabelnya ini kita akan melakukan pemeriksaan pada 4 variabel. Ada bau, ada warna, tekstur, dan rasa. Kemudian di setiap kriteria ini juga ada banyak. Misalnya di kriteria bau, bau khas roti. Karena saya biasa mengkonsumsi roti, maka saya bisa membedakan. Ini bau khas roti ya. Kalau khas roti itu biasanya bau gandum ya, bau-bau tepung khas roti. Kemudian tidak apek. Nah, roti ketika disimpan cukup lama ya, biasanya sudah mulai tumbuh mikroorganisme di situ ya, bisa bakteri, bisa jamur, bisa kapang ya. Maka biasanya baunya juga akan menimbulkan bau yang berbeda. Contohnya apek. Kemudian tidak tengi. Nah, kalau sudah mulai tumbuh jamur pada roti tersebut, biasanya baunya akan bau tengik jamur ya. Kemudian untuk warna ini juga tidak ada noda hitam. Kenapa tidak ada noda hitam? Karena biasanya kalau sudah mulai ada titik-titik hitam, itu artinya sudah ada spora jamur pada makanan tersebut ya. Karena spora jamur itu biasanya warnanya gelap. Kemudian tidak tumbuh jamur. Nah, kenapa tidak tumbuh jamur? Karena belum tentu jamur ini sudah menghasilkan spora. Kalau sudah menghasilkan spora biasanya ada noda hitam. Tapi kalau tumbuh jamur itu biasanya hanya hifanya atau benang-benang jamurnya itu secara kenampakan itu terlihat pada permukaan rotinya. Kemudian dari tekstur ini lembut atau tidak keras ya. Kemudian dari rasa juga ada rasa khas roti. Nah, di sini saya buat tabel untuk beberapa panelis ya. Misal panelis 1, 2, 3 dan 4 ya, atau mungkin kalau mau pakai 3 panelis ya cukup 1 sampai 3. Kemudian dijawab ya atau tidak, kemudian nanti bisa diambil reratannya. Tapi kalau untuk jawaban ya atau tidak ya, yang bukan berbentuk scoring, itu sebaiknya jumlah panelisnya ganjil, karena kita menghindari nanti adanya seri ya. Misal yang jawab 2 tuh ternyata 2, yang jawab tidak ternyata 2, nanti mana hasil reratannya jadi sulit untuk diambil.
tinggal ganjil aja kalau mau jawaban ya atau tidak. Kalau untuk scoring, nah ini kalau penilaiannya berbentuk scoring itu jumlah panelisnya bebas ya, karena nanti akan dilakukan penjumlahan skor. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan sampel ya, pemeriksaan kualitas fisik sampel, maka kita akan mendapatkan hasil. Hasilnya adalah rata pemeriksaan oleh panelis pada tiap-tiap variabelnya. Ya, jadi pada variabel warna itu ratanya bagaimana sih? Berapa yang jawab iya, berapa yang jawab tidak? Maka Anda ambil kesimpulannya ya. Kemudian dibahas. Setelah dibahas ini pada poin pembahasan dibandingkan dengan regulasi kalau ada. Seperti tadi yang saya sebutkan ya, tidak semua sampel itu memiliki regulasi yang sudah diatur dalam Permenkes atau Standar Nasional Indonesia, sehingga kalau tidak ada regulasinya maka bisa Anda bahas apakah makanan ini dari hasil uji organoleptik dia masih layak untuk dikonsumsi atau tidak ya. Nah, dari hasil ini nanti kesimpulan akhirnya adalah secara kualitas fisik makanan ini masih layak atau baik untuk dikonsumsi ataupun tidak. Oke, mungkin sekian pemaparan untuk pemeriksaan kualitas fisik makanan menggunakan uji organoleptik dari saya. Semoga kita tetap sehat ya. Semoga keluarga kita terbebas dari COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.